Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkritisi dan akan mengcounter statement dari Ustadz Idrus Romli. Jadi memang Ustadz Idrus Romli ini kayaknya nggak kapok-kapok ya mengenai Wali Songo ini. Itu sebenarnya sudah pernah saya ulas mengenai data-data internal Balawi sendiri mengenai Abdul Malik Azomat Khan ya. Abdul Malik yang katanya itu hijrah ke mana? Ke India. Yang kemudian di situ menurunkan Wali Songo katanya kan. Dan sebenarnya sudah pernah saya ulas, bahkan dilihat dari sisi renggang waktu, bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Fakih bin Muhammad Sahih Mirbat itu adalah sepupuan dengan Fakih Muqaddam. Artinya Abdul Malik ini merupakan sepupu dari Fakih Muqaddam yang memang biografinya itu cukup sulit untuk ditemukan, cukup sulit untuk didapatkan. Dan kalau memang kita itu melihat masa dari Abdul Malik ini, berarti sekitar pertengahan abad ke-7 ya, 650-an lah, karena Fakih Muqaddam itu wafat pada tahun 653 atau 4 itu kalau nggak salah ya. Artinya ketika penulis yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu mencatat Abdul Malik ini sebagai keluarganya, dan di saat itu di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah yang kira-kira penyelesaiannya itu tahun 849 Hijriah. Artinya di sini ada senggang waktu 300 tahun yang di situ tidak ada data. Bahkan ketika kita berpindah kepada generasi yang berikutnya, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Khirit yang merupakan penulis dari kitab Ghurarul Baha'il Dawi, yang beliau meninggal pada tahun 650 Hijriah, maka di situ 400 tahun kekosongan data. Dan di abad ke-10 ya, di masanya Muhammad bin Ali Khirit itu yang nanti kita akan ulas, itu pun beliau tidak mendapatkan informasi sedikit pun mengenai keluarga Abdul Malik yang dikenal dengan Al-Azamat Khan atau keluarga Azamat Khan ini. Yang tentu ketika kita melihat bagaimana statement dari Ustadz Idrus Romli ini begitu luar biasa, beliau mengatakan bahwa ini adalah ilmiah. Dan kemudian ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Badzib dalam risalah disertasinya ya, dimana disertasi beliau itu di Turki kalau tidak salah. Dan beliau menulis sebuah kitab dengan judul Ishamat al-Ulama al-Hadarimah fi Shibih al-Qarah al-Hindiyah. Jasa-jasa atau pengaruh lah ya, pengaruh dari ulama-ulama Hadramut di pulau India, Shibih Qarah India ya, daerah India dan sekitarnya gitulah ya. Yang di situ menyebutkan bahwasannya ulama-ulama dari kalangan Ba'lawi yang merupakan keturunan dari Abdul Malik Azomat Khan itu, yang kemudian menyebarkan Islam ke mana, ke Asia Tenggara, itu merupakan keluarga dari Ba'lawi ya, keluarga dari Ba'lawi. Yang pada intinya nanti akan kita ulas ya, dan sebelum itu mari kita simak bersama-sama bagaimana uraian atau statement yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli mengenai hal ini ya. Nah, walhasil ya, ini data ilmiah yang sangat bagus bahwa Wali Songo itu memang zuriat Sadah Ba'lawi. Jadi kalau bilang Wali Songo zuriatnya Sadah Ba'lawi, kitabnya ada ilmiahnya. Ya, Ishamat itu Ishamat ya. Disertasi dari Muhammad Abu Bakar Badzib. Misalnya ya, yang bilang Al-Jilani, atau yang bilang Al-Kawini, atau yang bilang Al-Idrisi Al-Hasani, nggak bisa buka kitab. Kitabnya nggak ada sampai sekarang. Nggak ada. Ya. Artinya ya ke ilmiah. Nggak ilmiah ya. Selain Sadah Ba'lawi itu. Ya. Nggak ilmiah. Ilmiah. Kalau yang Ba'lawi ini benar-benar ilmiah. Sangat ilmiah. Ini saudara masih banyak kitabnya. Nah ini saya kira penting ya, kita agak perlu ragu-ragu. Wali Songo itu bagian dari Sadah Ba'lawi. Kemudian
jangan dipindah, jangan digeser. Yang digeser, Selain Sadah Pahlawi. Ya, ya. Karena ilmiah sekali itu. Ya, ya, sangat ilmiah. Ada. Catatannya ada. Ya. Dan kitab sezaman ada juga, sebagian ya, nggak semua. Bagian, ya, ya. Kalau yang bukan Sadah Pahlawi ini nggak punya. Nggak punya kalau bukan Pahlawi, Mak. Ilmiah nggak punya, cuma ngomong-ngomong aja, ngomong aja. Saya kira ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan. Sudah jelas dari uraian yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli dalam konten atau videonya ya. Yang ini di-upload 9 jam yang lalu ini. Sekarang ini, karena ini mohon maaf ini rada remang-remang ya, karena memang lampunya ini kurang caang, kurang terang ya. Nah, alhasil saya bisa menyimpulkan dari hal ini ya, bahwa data yang digunakan oleh Ustadz Idrus Romli itu ada dua. Yang pertama adalah kitab Ghurarul Baha'id-Dawi karya dari Habib Muhammad bin Ali Khirit. Yang kedua adalah kitab Ishamat Ulama Hadarimah karya dari Muhammad Abu Bakar Badid. Dan mari kita simak bersama-sama dan nanti akan saya tampilkan di layar ya bagaimana sebenarnya pandangan atau keterangan yang tertera yang disebutkan di dalam kitab itu ya, kedua kitab itu, baik dalam kitab Ishamat Al-Ulama Al-Hadarimah atau juga kitab Ghurarul Baha'id-Dawi ya. Silakan Anda buka di halaman 178 dari kitab Ghurarul Baha'id-Dawi ya. Ghurarul Baha'id-Dawi 178. Ini ketika menyebutkan biografi dari Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahih Mirbat wa minhum asy-Syaikh al-Faqih al-Wali as-Salih al-Alim al-Amil al-Fadil an-Nasik as-Salikul Abid Afifuddin Abdul Malik bin Syekh Alwi bin Muhammad bin Ali Sahih Mirbat. Nah, kemudian di sini lahu zurriyatun bi biladil Hind, dia memiliki nih, Abdul Malik ini memiliki keturunan di India. Yuqal, yang katanya atau dikatakan bahwa daerahnya itu atau keturunan dari Abdul Malik itu berada di daerah Barwaj. Nggak tahu di Barwaj mana. Ustadz Idrus Romli itu pun juga tidak menjelaskan Barwaj itu di mana. Biiskani ro-nya sukun, wa fathil waw, wawnya difathahkan, wal jim al-mu'jamah Barwaj ya. Di mana di sini ya disifati oleh Habib Muhammad bin Ali Khirit itu dengan sifat zu akhlaqin radiyah, di mana Abdul Malik bin Ali Amrul Faqih ini adalah seorang yang memiliki akhlak yang diridhoi. Siratin hamidah mardiyah, memiliki perjalanan yang terpuji dan diridhoi. Nah, hanya saja nih. Ini Abdul Maliknya ya. Abdul Maliknya sendiri. Lam aqif lahu ala tarikh. Saya tidak mengetahui sedikit pun tentang sejarah dari Abdul Malik bin Ali Amrul Faqih atau Abdul Malik Azamat Khan ini. Artinya, kalau memang Abdul Malik ini berada pada tahun 650, kemudian sampai pada tahun 900 ya, 50, itu belum ada informasi, berarti 400 tahun kekosongan. Lalu kemudian ya Abdul Malik inilah yang dikait-kaitkan dengan Wali Songo. Bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Abdul Malik. Ini kan katanya ilmiah nih. Ya, katanya ada datanya. Sementara dalam datanya Ba'lawi itu sendiri kosong, 400 tahun kekosongan ya. Karena Syarifan Sunnian dan seterusnya. Nah, itu untuk bagian pertama dari kitab Ghurarul Baha'id-Dawi. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua, silahkan Anda buka di halaman 484 dari kitab yang sama, Ghurarul Baha'id-Dawi. Ketika menyebutkan biografinya Alwi Amrul Faqih ya. Artinya ayahnya Abdul Malik ini. Wa min manaqibi al-Faqih Abdul Malik bin Alwi, dan termasuk dari manaqib al-Faqih Abdul Malik bin Alwi. Beliau adalah seorang ahli fikih nih ya, seorang ahli fikih ya, meskipun tidak terkonfirmasi nih. Annahu lamma nafathu rihla biladil Hind, bahwa ketika beliau itu terbawa angin ke negeri India. Ghaba fiha wa ghaba khabaruh. Beliau hilang di India, biladil Hind, di daerah-daerah India. Dan informasi mengenai beliau itu pun juga hilang. Walahu biha dzurriyyatun, dan katanya beliau itu memiliki keturunan di sana, dan beliau memiliki keturunan di sana, padahal beliau mengatakan ghaba fiha wa ghaba khabaruh, informasi mengenai beliau itu hilang, lenyap. Beliaunya pun juga lenyap, nggak tahu nih. Qila, katanya. Nah, ntar saya dikritisi lagi bahwa qila itu tidak menunjukkan akan siqat tamrid, yang menunjukkan akan kelemahan, ya terserah lah, udah amat. Innahum bi baldati Barwaj, bahwa mereka itu berada di kota Barwaj. Wa sababu dzalika, sebabnya itu annahu jaa min Makkah al-musyarrafah fi markabin hindi. Beliau itu datang dari Mekah di perahu India. Wa muradu, dan beliau memiliki tujuan annahu yadkhulu bandar ma'ruf. Beliau itu masuk ke
pelabuhan yang terkenal. Fanafat hurrih, ternyata beliau diterpa angin. Wa kan ahlu dzalikal markab yusyahiduna minhu karamatin zahirah, mereka penduduk atau orang-orang yang menaiki kapal itu menyaksikan karomah-karomah yang zahir dari Imam Abdul Malik Azumat Khan ini. Ya. Kemudian wa kana ahlu dzalikal markab yusyahiduna, wa akhbara bidzalikal khabara ba'du sadatil akabir min al-Abi Alawi, dan yang memberitahukan informasi mengenai hal itu adalah sebagian tokoh besar dari keluarga Ba'alawi. Nah, ini siapa ini yang memberi informasi ini sebenarnya ya dari keluarga Ba'alawi bahwa Abdul Malik itu perjalanannya seperti itu. Akhbaru bidzalikal khabar ba'du sadah, sebagian. Ini kalau melihat dari riwayatnya, ini riwayatnya sudah nggak jelas ini. Siapa ini? Ba'du sadatil akabir itu siapa, nggak jelas ini. Mubham, samar, nggak jelas. Kila, nah kemudian ada kisah lagi nih. Inna dara Abdul Malik al-Faqid bi ardil Hind. Bahwasanya rumahnya Abdul Malik al-Faqid yang hilang ya. Bi ardil yang ada di India itu ya taqidunahu, rumahnya aja tuh diyakini oleh banyak orang di sana. Wa yu'azzimunaha, dan orang-orang itu pun memuliakan rumahnya saja dimuliakan. Ini luar biasa, subhanallah ini. Subhanallah. Orang-orang penduduk India itu mengagungkan rumah beliau aja diagungkan ini. Lima yarawna min kathrati ibadati, lantaran mereka itu melihat banyaknya ibadahnya Abdul Malik ini. Wa qita'ihi ilallah subhanahu wa huwa fil bahr, dan beliau memutuskan diri hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau itu berada di laut. Wa aidan li'anna zuhura Abdul Malik, ya karena, dan juga ini karena munculnya Abdul Malik karena ba'da dukhulihi, munculnya Abdul Malik itu setelah beliau masuk ke daerah India. Wal ilmu indallah. Nah, sementara Muhammad bin Alwi Khirid itu mengatakan ya sebenarnya untuk mengetahui kebenaran itu ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini walisadati salasatil akabir manaqib uhmilat, dan tiga tokoh tadi itu anak-anak dari Alwi ya, anak-anak dari Alwi Amul Faqih ini atau yang sebelumnya ya, itu memiliki banyak manaqib tetapi hilang itu manaqibnya karena li'adami taqid bil kitabah, lantaran tidak ditulis, tidak dicatat dengan tulisan. Wadzalika ayyam zuhur Muhammad bin Ali wa intishari sitihi, yaitu di waktu munculnya Al-Faqih Muhammad bin Ali Khirid, Muhammad bin Ali siapa ini? Barangkali ini Muhammad Sahih Mirbad ini ya. Wa dzikri karamatihi li'annahu kasyamsi, ya karena beliau ini Muhammad bin Ali Sahih Mirbad itu kasyamsi, seperti matahari, at-tali'ati bin nahar, yang muncul di siang bolong. Lam yadhhar li ahadin min al-awliya'i mahu fil jihati situn, di mana salah satu dari wali-wali itu tidak pernah muncul suaranya. Istighalin nasibihi, lantaran orang-orang itu sibuk untuk berkhidmah barangkali ya, atau untuk menemui beliau Muhammad bin Ali Khirid, Muhammad bin Ali Sahih Mirbad. Subhanallah. Jadi biasalah ya, biasa ini ya, membesar-besarkan atau mengagung-agungkan. Nah, itulah artinya apa dari isi kitab Ghurarul Baha'iddawi ya, isi dari kitab Ghurarul Baha'iddawi. Penulisnya itu yang wafat pada tahun 950 Hijriah itu tidak mengetahui secara detail mengenai informasinya Abdul Malik Azumat Khan. Artinya tahun 950 itu 400 tahun terputus nih informasi mengenainya ini. Lalu datanya dari mana? Katanya lengkap ini, katanya ilmiah. Dari mana ini? Ya. Jadi untuk kitab Ghurarul Baha'iddawi itu sudah 400 tahun terputus riwayatnya Abdul Malik. Dari semenjak masanya Faqih Muqaddam tentunya ya. Karena memang Abdul Malik ini adalah sepupu dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Subhanallah. Ya, itu untuk kitab pertama yang digunakan oleh Ustadz Idris Romli. Nah, kemudian untuk kitab yang kedua yang digunakan oleh Ustadz Idris Romli yaitu Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind. Ya, silakan Anda buka di halaman 41. Qali'ah al-Muhajirin al-Khadarimah fi biladil Hind, yaitu permulaan orang-orang yang berhijrah, orang-orang Hadramut yang berhijrah ke negeri-negeri India. Itu sudah diuraikan ya. Sudah diuraikan oleh Ustadz Idris Romli ya. Di mana yang aqdamu hijratin Hadramiyah, di mana hijrah Hadramut, hijrah orang-orang Hadramut yang paling lama ke negeri India itu adalah di masa-masa pertengahan fil usuril wasithah, hiya hijratu far'in min buyutis sadah bani Alawi
Al-Husainiyin Al-Hadarimah. Itu hijrah dari cabang sebagian keluarga Ba'alawi, Al-Husainiyin, yang nisbatnya kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Yang mereka ini adalah orang-orang Hadramut, di mana cabang keluarga itu adalah termasuk dari min ahfadis Sayyid Alwi bin Muhammad Asy-Syahir bi laqabi Amil Faqih Al-Muqaddam, yang beliau pada tahun 613 ini ya. Watahdidan yang secara tepatnya itu adalah akibu ibnihi Abdul Malik bin Alwi, yaitu keturunan dari anaknya yang bernama Abdul Malik bin Alwi. Alladzina urifu ba'da hijratin al-Hind, di mana mereka diketahui setelah mereka berhijrah ke India dengan laqabi Al-Azamat Khan. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Nah, bro. Subhanallah. Nah, ini lanjutnya. Jadi desertasi yang dituliskan oleh Syekh atau Dr. Muhammad Abu Bakar Badib itu adalah mengacu kepada kitab Ghurarul Baha'id-Dawi tadi yang saya jelaskan, di mana penulisnya itu wafat pada tahun 950 Hijriah. Ya. Di mana di dalam kitab Ghurarul Baha'id-Dawi itu seperti tadi dzurriyyat Abdul Malik intaqalat ila biladil Hind dan seterusnya. Sama kayak tadi tuh. Kama warada tahdid dzatihi lakin ma'al jazm. Ya, Barwats ya. Nah, kemudian di situ indal allama kemudian kama warada tahdidu dzatuhu lakin ma'al jazmi indal allama. Jadi Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang meninggal pada tahun 1334 Hijriah atau 1915 Masehi itu memastikan, dan beliau mengatakan alladzi nasma'uhu, yang kami dengar, an-nasadatal mazkurin, bahwasanya para syahid-syahid yang disebut yaitu Al-Azmat Khan fi Barwats bi ardil Hind wa ghairiha min tilkal jihad, itu berada di negeri Barwats, di negeri India ataupun yang lainnya dari negeri-negeri itu. Artinya kalau kita tarik nih ya sampai kepada abad ke-14. Nah, berarti dari abad 10, 11, 12, 13, 14, 800 tahun ini informasi mengenai siapa Abdul Malik beserta keturunan-keturunannya itu terputus, berarti 800 tahun terputus. Lalu dari mana ini keluarga Wali Song atau Wali Song itu diklaim sebagai keluarga Ba'alawi? Dari mana datanya? Nggak jelas ini, nggak jelas. 800 tahun loh sahabat-sahabat. Jadi ketika saya itu menelusuri ya, baik itu dari kitab Al-Burqatul Musyiqqah, kemudian Ghurarul Baha'id-Dawi, kemudian Al-Masyra'ur Rawi, kemudian Syarh Al-Ainiyah, bahkan Tathbitul Fuad karya Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi yang merangkum atau membukukan kalam dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahkan sampai kepada masanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, itu mereka tidak menemukan data apapun. Nah, lalu kita lihat nih, ini kan disertasi nih ya, referensinya dari mana ini referensinya? Coba kita lihat yang kedua ini, catatan kaki atau footnote yang kedua, yaitu dari Ta'liqat Syamsud Dhahirah Al-Dhahiyatil Munirah fi Nasabil Ahlil Baiti min Bani Alawi Furu Fatimatiz Zahra wa Amirul Mukminin. Nah, Syamsud Dhahirah yang beliau meninggal pada tahun 1323 atau 24 itu. Ya, artinya beliau sezaman dengan Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, mari kita lihat nih. Kita lihat nih ta'liqnya. Berarti ta'liqnya ini catatan kaki itu ditulis oleh siapa namanya? Habib Muhammad Syahab yang meninggal pada tahun 1985. 85 loh ya. Silakan Anda buka di Syamsud Dhahirah di halaman 521 juz 2 ya. Ini coba kita lihat referensinya dari mana ini. Al-Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Keluarga Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat ya. Amma Syekh Alwi Asy-Syahir bi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat al-Mutawaffa bit-Tarim sanad 613 al-Maghbur fi qabrihi Abu Bakar bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam falahu arba' banin. Langsung Abdul Malik lahu aqibun muntashirun bil Hind wa ya'rafuna bi Al-Azmat Khan ya. Kemudian catatan yang kedua, sayati dzikru Al-Abdul Malik ba'da hadza. Oke, di bawahnya itu. Al-Abdul Malik. Coba. Referensinya dari mana ini? Hajara as-Sayyidul Imam Abdul Malik bin Ali Asy-Syahir bi Amil Faqih al-Muqaddam mantasharat sulalatuhu. Thumman sahabat ila Jazair Syarqil Aqsa, di mana Abdul Malik bin Alwi itu berhijrah. Abdul Malik bin Alwi yang dikenal dengan Amul Faqih Al-Muqaddam, keturunannya itu tersebar. Kemudian membumi lah ke beberapa Jazair Syarqil Aqsa di kepulauan timur ya, atau di Asia Tenggara lah. Nah, di sini coba
Referensinya dari mana? Qala al-mustashrik al-Hollandi, berkata seorang mustashrik Belanda. Al-mustashrik al-Hollandi, seorang mustashrik, nanti mustashrik Pola yang orientalis Belanda. Siapa namanya? Van den Berg. Jadi biografinya. Jadi sejarahnya sumbernya itu dari Van den Berg, sahabat-sahabat ya. Dalam kitabnya Kitabiyah Al-Mustawtanat Al-Arabiyah fil Hindi Syarqiyah. Ini sumbernya dari Van den Berg itu, sahabat-sahabat ya. Lalu di halaman yang lain juga ini, memang di sini menyebutkan bahwa syajarah ansab al-alawiyin al-kubra al-mawjuda fi makatib al-ansab bi jam'iyyah rabita al-alawiyah bi Jakarta furu'iha fi Surabaya wa Pekalongan wa Palembang wa ghairiha wal mawjuda amsaluha fi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa hiya fi 15 mujallah. Jadi ada satu buku babon yang dimiliki oleh Rabitah Alawiyah itu bernama Ansabul Alawiyin al-Kubra. Nah, itu banyaknya sampai 15 jilid ini. Fi hadhihi syajarah dzikrun lis-Sayyid Abdul Malik wa hijratihi ilal Hind. Nah, di dalam kitab ini ya, Ansab al-Alawiyin al-Kubra yang ada 15 jilid itu terdapat penyebutan untuk Abdul Malik dan kehijrahan beliau ke India. Sementara untuk data-data tadi yang saya sebutkan itu, mulai dari Al-Burqatul Musyiqqah, kemudian karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kemudian kepada siapa? Muhammad bin Ali Khirit ya, kitab Ghurrul Baha'id-Dawi, kemudian Muhammad bin Abu Bakar Asy-Shillim Al-Masyra'ur Rawi, kemudian Syarh Al-Ainiyah karya dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian Tasbitul Fuad karena di situ menyebutkan sedikit mengenai keluarga Azamat Khan. Itu pun juga tidak ada informasi secara detail mengenai itu. Kemudian ditambah lagi dengan Syamsud Dhahirah. Siapa Abdurrahman Muhammad Al-Masyhur yang diberi catatan kaki oleh Muhammad Dia Syahab. Ya. Itu tanpa data itu. Artinya ketika kita tarik mulai dari pertengahan abad ke-7 sampai ke-14 itu 800 tahun, sahabat-sahabat, 800 tahun. Ya. Abad ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya 700 tahun lah, nggak 800 tahun. 700 tahunan itu kosongnya riwayat itu mengenai Abdul Malik. Lalu dari mana ini? Siapa Ba'alawi ini ya menerima data mengenai Abdul Malik Azmat Khan ya dan keturunan-keturunannya yang katanya menurunkan Wali Songo itu, datanya dari mana nih? Gak jelas nih, sahabat-sahabat. Dari mana? Ya, sementara di abad 9, abad 10, 11, 12, 13 mereka sama sekali tidak memiliki informasi. Bahkan abad ke-10 ya, 300 tahun dari masanya Abdul Malik Azmat Khan itu ya, beliau tidak memiliki data sama sekali. Walam akif lahu ala tarikh. Nah, kata Muhammad bin Ali Khirit itu tidak ada, itu di abad ke-10 tidak memiliki data mengenai Abdul Malik. Lalu dari mana ini Ansab al-Alawiyin al-Kubra yang ketika memang di situ menyebutkan data secara detail, sejarah secara detail mengenai Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Ya Allahu a'lam itu. Terus juga di halaman 528 itu pun juga menyebutkan ya. Karena tadi kan mengutip dari siapa namanya? Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, wa mithluhu biyat al-akh Ahmad bin Hasan Al-Attas nazil Jakarta bi tahririn wahid. Wa akhbarana al-akhir bi annahu akhadha min maktabatil Ustaz Muhammad At-Tunisi al-Nawawi balad Solo. Summa qala dzakara al-Habib al-Allama Ahmad bin Abu Bakar bin Sumit syarah lamiyat al-Habib Abdullah inda dzikrihi li auladil Imam Alwi bin Muhammad sahib Mirbat anna li Alwi bin Muhammad ibnain ay al-muqibin min auladihi Abdul Malik walahu aqibun muntashir bil Hind wa yu'rafuna bi al-Azamat Khan. Nah, kemudian kitab ini Syarah Lamiyatul Habib, saya juga mendapatkan file kitabnya ya. Nanti akan saya tampilkan itu. Silakan Anda buka di halaman seberapa ini? 115. Ya, 115. Amma Alwi al-Mazkur faqad tarjama lahu as-Sayyid Shilli. Nah, ini referensinya juga kepada kitab Al-Masyra'ur Rawi ini, ya. Kemudian minhum auladu al-Imam Al-Faqih Ahmad satu. Karena emang Amul Faqih itu memiliki 4 anak, cuman yang memiliki keturunan cuma 2, Abdurrahman sama Abdul Malik ya. Wa Abdullah sama Abdullah ini juga tidak berketurunan. Wa Abdurrahman wa Abdul Malik. Wa ibnu akhi. Nah, kemudian gitu doang. Jadi tidak sama sekali kalau di sini itu tidak ada. Ini sekilas saja ya.
karena saya belum baca semuanya. Untuk penyebutan Abdul Malik dan juga memiliki keturunan yang ada di India itu pun juga tidak saya dapatkan nih. Ini sekilas, barangkali ada ya, barangkali ada di tempat yang lain dari kitab ini. Syarah Lamiyatul Habib karya dari Ahmad bin Umar bin Smith, ini muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kalau tidak salah. Atau seperguruan ya, beliau itu salah satu murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Ya, mungkin nantilah akan saya uraikan secara detail dalam live streaming ya. Barangkali saya akan mengulangi lagi dengan live streaming dan saya telah lagi isi dari kitab ini ya. Ya, walhasil apa teman-teman, dari referensi-referensi yang disampaikan, yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Romli, mulai dari penyebutan mulai dari kitab pertama Ghurarul Bahaidawi karya dari Muhammad bin Ali Khirid yang waktu pada tahun 950 Hijriah 60 itu, nanti dipastikan lagi. Kemudian Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam karya dari Syekh Dr. Muhammad Abu Bakar Bazib ya, dimana ini adalah disertasi dalam doktoral beliau ya. Dan referensinya itu ya dari kitab Syamsul Dhohiroh, kemudian kitab Ghurarul Bahaidawi, serta catatan kaki untuk kitab Syamsul Dhohiroh yaitu karya dari Muhammad Dia Syahab. Artinya apa? Artinya meskipun ini adalah sebuah disertasi, kemudian menyebutkan Abdul Malik Azamat Khan, tetapi pada intinya, pada dasarnya bahwa disertasi ini atau informasi mengenai Abdul Malik ini itu tidak bersumber kecuali kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'lawi, dan yang paling lamanya data yang disampaikan itu adalah pada abad ke-10 Hijriah, yaitu kepada kitab Ghurarul Bahaidawi yang merupakan karya dari Muhammad bin Ali Khirid. Ya, artinya ilmiah dari mana? Toh di sini ada keterputusan 300 tahun, keterputusan riwayat selama 300 tahun. Ya, sementara untuk keturunan dari Wali Songo itu sendiri, mereka memiliki manuskrip, memiliki catatan keluarga, ya, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Terus memba'alawikan Wali Songo itu dari mana? Toh seperti yang beberapa kali saya sampaikan itu, kalau sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto, itu munculnya silsilah Wali Songo yang disambungkan kepada Ba'alawi itu pada tahun 1850, dan itu disebut sebagai silsilah silsilah prediksi atau apa itu, silsilah prediksi, saya lupa namanya istilahnya. Kemudian kalau kesimpulan yang disampaikan oleh Martin van Briesen, bahwa silsilah Wali Songo yang kemudian diba'alawikan itu pada awal-awal abad ke-20, artinya di tahun 1900 awal. Ya. Dan begitulah sahabat-sahabat. Jadi memang pemba'alawian Wali Songo itu di abad-abad itu ya perkiraan lah ya antara tahun 1850 sampai tahun 1900 awal lah. Ya kurang lebih 60, 50 sampai 70, 80 tahunan lah ya untuk menyusun Wali Songo sebagai keluarga Ba'alawi ya. Dan ini tentu tidak memiliki data, tidak memiliki sumber-sumber yang kuat. Tuh sahabat-sahabat ya. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Ustaz Idrus Romli menyimak apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Karena sebenarnya ini pengulangan saja, karena beberapa bulan yang lalu saya sudah mengulas ya mengenai Abdul Malik. Dan di sini ada asumsi. Jadi cerita mengenai Abdul Malik ini 11-12 dengan cerita Abdul Malik yang merupakan saudara dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Karena baik itu Abdul Malik bin Jadid, begitu juga dengan Abdul Malik yang ini, keluarga Ba'alawi ini, atau Abdul Malik bin Ali Abdul Faqih ini, itu sama-sama pernah ke India. Nah, dengan sama-sama pernah ke India, terdampar di sana, menjadi ulama dan seterusnya. Ya Allah alam lah itu. Itu masih asumsi ya. Asumsi yang mudah untuk dipatahkan. Ya barangkali sahabat-sahabat, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.